ada yang ingin melegalkan ganja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngebasreng, ngebahas bareng bersama saya Dita Putri Utami. Nah, untuk Ngebasreng episode kali ini kita akan membahas tentang tema narkoba. Tentunya saya nggak sendirian dong. Saya juga ditemani tamu kita yang juga merupakan salah satu mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Selain itu, tamu kita ini juga merupakan domisioner Peak Air Special tahun 2019. Siapa lagi kalau bukan Mas Ali. Halo Mas Ali, Halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik kabarnya. Dita sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga Mas. Sebelumnya nih Mas, boleh dong memperkenalkan diri ke teman-teman yang ada di rumah nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Bayu Samsudin. Teman-teman biasa manggil Ali. Untuk sekarang mahasiswa semester 7 Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Gitu Mbak Dita. Berarti Mas Ali sudah mahasiswa tingkat akhir. Iya. Nah, untuk tempat tinggal Mas Ali ini di mana nih kalau boleh tahu? Untuk tempat tinggal itu di Desa Tegalagung ya, RT 1 RW 1 Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Mungkin teman-teman yang dekat rumah bisalah mampir ke rumah untuk sekedar ngobrol ataupun Bersilaturahmi. Nah, betul sekali. Terbuka lebar untuk teman-teman semua. Untuk kesibukan nih Mas, kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja? Ya, kesibukan khususnya untuk semester 7 yaitu mengerjakan proposal karena tanpa mengerjakan proposal kita tidak bisa lulus dari Bener sekali. tahun kuliah. Nah Mas, sebelum kita masuk ke materi nih, kita mulai dari awal dulu nih. Jadi, narkoba itu apa sih Mas? Ya, narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Itu. Berarti narkoba itu singkatan. Betul sekali. Terus kalau untuk bentuk narkoba itu apa saja Mas? Untuk jenis-jenis narkoba itu banyak sekali ya. Mungkin yang secara umum di kalangan masyarakat adalah ganja, terus morfin, ada nikotin, terus ada heroin juga, gitu. Nah, tadi kan disebutkan ganja nih Mas. Betul. Nah, ganja kan itu termasuk tanaman. Ya. Itu kok bisa disebut narkoba itu gimana? Ya, karena ganja itu memiliki sifat yang bisa membuat kita halusinasi, gitu. Tahu halusinasi tahu ya? Iya. Yaitu khayalan kita tentang sesuatu hal gitu, dan membuat kita efek jangka panjangnya itu adalah kecanduan, gitu. Berarti efeknya itu halusinasi dan Betul, kecanduan. Nah, kan sudah jelas nih efeknya begitu, terus bahayanya juga sudah jelas. Tapi kok Mas, ya ada yang ingin melegalkan ganja. Itu menurut Mas Ali sendiri gimana? Apakah mungkin ganja itu ada manfaat tersendiri? Ya, untuk di dunia kesehatan pasti ada manfaatnya. Tapi untuk dikonsumsi orang awam seperti remaja-remaja yang lain itu pasti tidak merusak tubuhnya gitu. Kalau di dunia kesehatan kan ganja digunakan untuk pereda nyeri ataupun obat, campuran obat gitu. Jadi mungkin untuk dunia kesehatan itu ganja bisa dilegalkan. Tapi untuk masyarakat umum ganja itu termasuk jenis narkoba yang sangat berbahaya. Ya, nanti takut disalahgunakan. Betul sekali. Terus kalau untuk ciri-ciri nih Mas, ciri-ciri orang yang terkena narkoba itu gimana? Ya, untuk ciri-ciri orang terkena narkoba itu sangat bisa kita lihat ya secara kasat mata lah. Contoh, orang yang gemuk tiba-tiba dia kurus drastis. Nah, itu bisa kita curigai dia menggunakan narkoba. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bisa
dari mata. Saya mata merah ya, untuk yang narkoba merah berair gitu. Terus kelihatan dari fisiknya juga kayak lemah, lesu gitu, nggak ada semangatnya. Tetapi kalau dia sudah menggunakan narkoba, pasti dia semangatnya tinggi. Yang selanjutnya adalah kepala sering pusing. Yang terakhir adalah mungkin ini tidurnya suka tidak teratur, betul sekali. Nah, tadi ciri-ciri. Terus kalau dampaknya, dampak orang yang terkena narkoba itu seperti apa? Untuk dampak orang yang terkena narkoba itu mungkin untuk dari lingkungan ya, lingkungan mereka mesti dijauhi dari lingkungan tersebut. Dampak sosial. Dampak sosial, betul. Untuk dampak dari diri itu mereka pasti merasakan ada yang aneh dalam diri mereka gitu. Kita ada seorang yang normal tanpa mengkonsumsi narkoba itu kalau terasa capek kan mesti tidur gitu kan. Kalau orang yang terkena narkoba pasti mereka akan melukai dirinya untuk memberikan narkoba itu. Tahu yang suntik itu betul sekali ya. Narkoba yang melalui suntikan itu. Betul. Nah, kan dampak narkoba sudah dijelaskan seperti itu, sudah jelas banget kalau narkoba itu buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Nah, menurut Mas Ali, penyebab seseorang yang mau mengkonsumsi narkoba itu gimana? Soalnya kan mereka pasti tahu kalau narkoba itu bahaya. Untuk penyebabnya sendiri mungkin yang pertama dari keluarga ya, keluarga yang kurang harmonis ataupun keluarga yang broken home. Itu pasti mempunyai dampak bagi si anaknya, karena melihat keluarga yang sudah broken home, mereka pasti frustasi dan ingin melampiaskan, tapi pelampiasannya itu ke hal yang negatif seperti itu yang pertama. Yang kedua, peran dari teman atau pergaulan yang salah itu. Terus ketiga ada solidaritas teman. Contoh, kita ada sekumpulan orang remaja, ada satu yang istilahnya mengkonsumsi narkoba, pasti yang lain dikasih iming-iming lah, kamu cemen lah, masa udah remaja nggak pengen konsumsi gini ya, betul. Mungkin itu sih penyebabnya. Bisa juga mereka tertekan, stres, tapi larinya ke hal-hal yang buruk. Padahal kan kita bisa mencari hal yang lebih positif lagi lah untuk kegiatan kita, meredakan stres gitu. Nah, menurut Mas Ali nih, gimana sih peran orang tua dalam menjaga anaknya supaya tidak terkena narkoba? Ya, untuk peran orang tua untuk anak yang sudah terkena narkoba adalah orang tua harus mendidik mereka agar mereka itu bisa sesuai dengan jalurnya gitu. Yang pertama, yang kedua adalah untuk orang tua biasakan untuk memberikan waktu untuk diskusi curhat lah kepada anaknya, pada permasalahan apa yang dialami mereka gitu. Ya, masalah apa? Nah, betul. Berarti keluarga yang harmonis itu penting banget. Iya, betul, penting banget untuk kita sebagai remaja. Terus menurut Mas Ali, minum minuman keras itu mempengaruhi penyalahgunaan narkoba nggak sih, Mas? Ya, untuk minuman keras pasti ada hubungannya dengan narkoba. Seseorang yang meminum minuman keras pasti endingnya akan mengkonsumsi narkoba, meskipun tidak semua yang begitu ya. Karena saat kita minum minuman keras, minum alkohol, pasti dampaknya kita akan mabuk. Iya, kita nggak sadar. Betul. Untuk terus kelanjutannya pasti kita akan pengen mencoba hal yang lebih ekstrim lagi dari alkohol tersebut. Jadi menurut saya itu semua ada pengaruhnya, ada dampaknya lah. Bisa juga temannya mungkin. Betul. Ada yang sudah pengidap narkoba ingin memberikan itulah, betul sekali. Terus ketergantungan alkohol sama narkoba itu bisa disembuhkan nggak sih, Mas? Ya, menurut saya untuk
ketergantungan kedua tersebut itu bisa disembuhkan. Kan ada gejala ringan sampai gejala yang berat. Untuk gejala ringannya mungkin dari si pecandu itu bisa untuk mengingatlah motivasi mereka ditingkatkan lagi, mengingat apa tujuan masa depan mereka, untuk mencapai cita-cita tersebut harus seperti apa. Dan mungkin untuk yang gejala berat, kita bisa mensarankan mereka yang terkena narkoba untuk direhabilitasi, betul. Untuk sudah difasilitasi sama BNN, betul sekali. Nah, direhabilitasi, terus misal nih Mas, ada seseorang yang sudah kecanduan banget sama narkoba. Dia itu sebenarnya pengen banget sembuh, tapi dia takut atau malu kalau dia direhabilitasi karena terjerat narkoba. Nah, menurut Mas Ali, cara untuk membujuknya itu gimana? Ya, untuk cara pembujuknya mungkin kita memberikan edukasi lah kepada si pecandu tersebut agar mau untuk direhabilitasi untuk menyelamatkan masa depan mereka. Terus yang pertama, yang kedua, kita edukasi ke orang tuanya bahwasanya, Bu, Pak, ini loh, kalau tidak direhabilitasi jangka panjangnya akan seperti ini tuh. Terus yang ketiga, mungkin kita bisa memberikan dukungan atau orang-orang yang terdekat dengan dukungan kepada si anak tersebut yang sudah terkena narkoba. Terus mungkin Mas Ali punya pesan-pesan untuk teman-teman yang di rumah supaya nggak terjerumus narkoba dan terhindar dari narkoba. Oke, untuk pesan-pesan untuk teman-teman di rumah, janganlah mendekati ataupun mencoba hal-hal yang berbau narkoba, karena narkoba itu mungkin awalnya kita mengenakan, tetapi untuk jangka panjangnya itu membuat kita jadi kecanduan dan merusak sistem tubuh kita gitu. Jadi jauhi narkoba, dekati saya. Terus nih Mas, harapan Mas Ali buat generasi masa depan kita itu apa? Harapan saya, jadilah generasi yang bebas dari narkoba, generasi yang bebas dari seks bebas seperti PIK ya. Iya, benar sekali. Ini kan logonya PIK ini. Jadi untuk zero narkoba, pernikahan dini dan juga seks bebas, itulah masalah-masalah remaja yang mungkin harus kita hindari dan kita basmi lah. Oke, Mas Ali, terima kasih sudah ditemani ngobrol-ngobrol, berbagi ilmu. Siap, sama-sama. Semoga ilmu yang tadi kita bahas bermanfaat untuk teman-teman yang di rumah atau kita semua. Amin, amin. Sekian dari kami, saya Dita Putri Utami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.